Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan pada malam hari ini jamaah, kita sedikit akan membahas terkait tentang sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Ya jamaah sekalian, terkait sunnah fitrah. Bahasa sederhananya gini jamaah, sunnah fitrah itu perkara-perkara yang ketika dikerjakan atau dilakukan atau diamalkan, maka seseorang dia akan berada di atas fitrahnya. Contohnya apa jamaah? Salah satunya perintah untuk memotong kuku. Kenapa? Karena kalau seseorang kukunya panjang, maka sudah keluar dari fitrah. Karena fitrah yang kukunya panjang itu seperti apa? Singa. Berarti kayak singa. Fitrahnya manusia tidak. Fitrahnya manusia tidak panjang. Jadi kalau ada yang panjang berarti tasyabuh bis singa, syabuh bil asad. Ini nggak boleh. Ya, itu secara sederhananya. Dalilnya masalah yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara dari sunnah fitrah. Yang pertama al-istihdad. Apa jamaah? Al-istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Yang kedua wal hitan, dan khitan. Bahasa kitanya sunat. Yang ketiga waqasyu syarib, memotong kumis. Dan yang keempat wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima wataqlimul adfar, memotong kuku. Maka ini dia masalah yang hadis yang menjelaskan tentang 5 sunnah fitrah. Yang dimana jamaah kita dianjurkan untuk memperhatikan 5 perkara ini. Kan 5 perkara ini jamaah diamalkan oleh nabi-nabi yang sebelum Rasulullah. Ya. Jadi tidak hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah an Talq bin Habib an Ibn Zubair, dari Abdullah bin Zubair an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asrun minal fitrah. Ada 5 perkara dari sunnah fitrah. Di hadis ini yang menambahkan 5 lagi. Yang pertama qasus syarib, memotong atau mencukur kumis. Wa itfa'ul lihyah. Jadi i'fa'ul lihyah itu jamaah membiarkan jenggot. Ya, artinya kalau misalkan ada di antara kita yang tidak tumbuh jenggotnya, ya biarkan saja. Tidak harus kemudian dibebani untuk mencari obat biar jenggotnya tumbuh, enggak. Artinya kalau yang tumbuh biarkan, kalau yang enggak tumbuh ya sudah, nama sana. Oke. Kemudian wasiwak. Apa siwak jemaah?
sikatan. Bukan burung sikatan ya, tapi siwakan. Kemudian wastinfaqul ma', istinsak. Istinsak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Oke. Kemudian waqassul adfar, ya, memotong kuku. Wa ghuslul barojim, menyela atau membasuh barojim. Barojim itu yang masalahnya ini. Ini barojim. Ya. Kemudian wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa haqqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasun ma', ya, ngirit ketika menggunakan air, yakni al-istinja. Ada mengatakan bahwasanya intiqasun ma itu istinja. Qala Zakaria mengatakan qala Mus'ab wa nasitul asyirah, saya lupa yang ke-10-nya. Illa an takunal matmadah, ya, kecuali kayaknya itu matmadah, berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Maka ini masalah yang dalil yang dijadikan, ya, oleh para ulama kita sebagai, ya, dalil yang menunjukkan adanya sunnah-sunnah fitrah. Maka di antara sunnah-sunnah fitrah jamaah yang pertama al-khitan. Ya, khitan itu artinya sunnah. Dan masalah yang terkait tentang hukum khitan ada 3 pendapat di kalangan para ulama kita. Yang pertama pendapat yang mengatakan khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Laki wajib, perempuan wajib. Yang kedua pendapat yang mengatakan khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga pendapat yang mengatakan khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Mana yang kuat jemaah? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Ya. Karena memang jemaah sekalian, bagi laki-laki itu ada apa? Hukum yang terkait. Apa jemaah? Apa jemaah? Bersih dari najis. Karena seorang laki-laki yang tidak dikhitan sulit untuk bisa bersih, dalam artian bisa suci, sulitnya. Apalagi kalau misalkan dia sudah balik, di mana dia wajib untuk sholat, dan sholat di antara syarat sahnya apa? Berwudu, dan wudu itu harus apa jemaah? Membersihkan najis. Najis bersihkan dulu. Sholat juga sama, harus bersih dari najis. Maka orang yang tidak dikhitan sulit. Maka berdasarkan, ya, dalam artian, ya, kewajiban dia untuk sholat, maka ketika balik wajib untuk dikhitan. Tapi kalau misalkan dia belum balik, ya, masih dianjurkan. Ya. Dan masalahnya khitan itu yang disunahkan di hari yang keberapa? Di hari yang ke-7. Di seorang anak itu jamaah dianjurkan untuk dikhitan di hari yang ke-7. Ya, karena di hari yang ke-7 itu jamaah ada sunnah-sunnah yang terkait bayi. Dinamai, dikhitan, diakikohi, kemudian dicukur plus disedekahkan. Ditimbang, ya, kemudian disedekahkan berdasarkan apa? Perak. Emas pun boleh, tidak masalah. Oke. Ini sunnah-sunnah di hari yang ke-7. Nah, sehingga jamaah sekalian, khitan itu sunnahnya di hari yang ke-7, tetapi kalau misalkan si anak belum berani, maka masih diberikan kelonggaran sampai sebelum balik. Adapun kalau sudah balik, bagi laki-laki wajib. Bagi laki-laki wajib. Oke. Kemudian masalian, wal khitan wajibun fi haqqi rijali wan nisa. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ini saya berpendapat dengan ulama yang mengatakan wajib. Laki-laki perempuan. Kenapa? Li'annahu min sya'airil Islam.
Karena khitan ini termasuk syiar-syiar Islam. Maka jemaah boleh tidak ketika khitanan kemudian walimah. Walimatul khitan. Boleh jemaah? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak jemaah? Jawabannya boleh. Sahih. Ada seorang sahabat ketika mengkhitan anaknya menyembelihkan apa? Kambing. Dan anaknya bangga, bapakku itu menyembelihkan kambing. Sehingga boleh. Wallahu a'lam. Ini sunnahnya sahabat. Sehingga kalau antum diundang untuk acara walimatul khitan, ya, wajib hadir tidak jemaah? Jawabannya tidak wajib hadir. Karena yang wajib itu cuma walimatul ursh, tetapi dianjurkan untuk hadir. Dianjurkan saja ketika tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada maksiat di situ, misalkan ada musik kemudian macam-macam, ya jangan hadir. Jangankan yang walimatun khitan, walimatul ursh saja kalau misalkan di situ ada maksiat nggak boleh hadir jemaah. Tidak boleh hadir. Ya, dangdutan jangan. Nanti antum ke sana pulang-pulang dangdutan sendiri. Jangan hadir jemaah. Boleh datang, tujuannya apa? Untuk membubarkan. Datang bismillah. Naik panggung, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Qala Nabi sallallahu akan datang di tengah umatku ini orang-orang yang menghalalkan perzinahan, kemudian ya, sutra termasuk musik. Tapi kalau misalkan untuk bersenang-senang nggak boleh. Tidak boleh jemaah. Kenapa? Jelas ada maksiat di situ. Ya boleh hadir, tujuannya untuk mengingkari kemungkaran. Dan yang masalahnya waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslama. Nabi pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang masuk Islam, alqi anka sya'rul kufri wakhtatin. Ya. Disuruh untuk apa namanya? Ya, memotong rambut kemudian berkhitan. Aukamakon. Nah, sehingga ini dijadikan dalil sebagian ulama bahwasanya khitan itu wajib karena Nabi memerintahkan. Dan ini bentuknya fil amr, al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Wa huwa min millati Ibrahim, dan ini merupakan ajaran Nabi Ibrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, ikhtatana Ibrahimu khalilur rahman. Jadi Nabi Ibrahim juga dikhitan setelah umurnya 80 tahun. 80 tahun dikhitan jemaah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam sudah kayak kakek, ya khitan. Jadi khitan. Wa qala Allahu jalla wa ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya, "Tsumma auhayna ilaika an anittabi' millata Ibrahim hanifan." Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Dan yang masalahnya mustahabbu an yakuna al-khitanu fi yaumis sabi'i lil maulud. Dianjurkan khitan untuk anak-anak di hari yang ketujuh. Di hadis Jabirin, berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husain. Jadi Nabi mengakikoi Hasan dan Husain, dan beliau mengkhitan di hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh. Dan Nabi mengkhitankan Hasan dan Husain dengan berapa kambing jemaah? 2 kambing. Berarti artinya Hasan 1, Husain 1. Padahal jemaah yang dianjurkan laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kenapa Nabi mengkhitani Hasan dan Husain cuma 2 ekor jemaah? Kenapa? Ini sebagai dalil bagi orang yang tidak punya kemampuan, maka boleh untuk mengkhitani anak laki-laki dengan 1 ekor kambing. Boleh jemaah. Dan itu di hari ketujuh. Hari ketujuh. Ya. Kalau misalkan di hari ketujuh tidak mampu jemaah, bolehkah di hari yang berikutnya?
hari ke-14 misalkan, hari ke-21. Jawabannya ada hadis yang menerangkan hari 14 dan 21, tetapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tetapi jamaah, ada sebagian ulama bahkan Lajnah Ad-Daimah Dewan Fatwa Saudi Arabia mengatakan boleh khitan walaupun di selain hari yang ketujuh. Kapan? Sampai dia punya kemampuan. Ini menurut fatwa Lajnah Ad-Daimah. Tetapi jamaah, kalau kita ikut dalil, ya, maka yang terbaik adalah di hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Dan hendaknya jamaah orang tua berikan hak anak. Berikan hak anak. Sebagaimana kita berharap bakti mereka, kita berharap syafaat dari anak kita, hendaknya orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menghitani anaknya. Apalagi jamaah ada ya, akwal atau ucapan yang mengatakan orang tua yang tidak orang tua yang tidak mengakikoi anaknya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Capek-capek didik jamaah nggak dapat syafaat anaknya. Ustaz, anak belum mengakikoi. Cuma ini pendapatnya lemah. Alhamdulillah. Pendapatnya lemah jamaah sekalian. Tetapi artinya ini peringatan bagi kita jemaah. Kalau bisa ya diakikoi. Karena ini hak anak seperti itu. Dan walau alam boleh di hari selain hari ketujuh boleh. Ini pendapat yang ya dikuatkan oleh Lajnah Ad-Daimah Dewan Fatwa Saudi Arabia. Agamanya masalian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sab'atu minas sunnah, ada 7 perkara dari sunnah Rasulullah fi sabiyyi yaum sabi, di hari yang ketujuh terkait anak. Ada 7 perkara jemaah. Ustaz, anak enggak tahu. Dulu anak-anak ketika usia 7 hari ya anak enggak ngapa-ngapain karena enggak tahu. Maka ini pentingnya ilmu jemaah sekalian. Yang pertama yusamma tanu ya. Pertama dinamai. Namai di hari yang ketujuh. Walaupun boleh pas di hari kelahiran boleh. Tapi Nabi menamai anaknya Ibrahim di hari pas lahirnya boleh. Tapi kalau bisa ya di hari yang ketujuh. Kemudian dikhitan. Ya. Okay. Kemudian masalian, ini hadisnya nggak disebutkan semuanya, ya. Haklah hadis. Hadisnya panjang tapi nggak disebutkan. Wal hadithani wa in kana fi kullin minhuma dha'fun, walaupun 2 hadis ini ada kelemahan, lakinna ahadal haditsaini yuqawwil akhar, tetapi salah satu hadis tersebut menguatkan yang lainnya. Wa in makhrajuhuma mukhtalifun, walaupun makhrajuhuma, walaupun hadis tersebut ya silang pendapat, tapi tidak ada yang tertuduh ya. Nah, sehingga wallahu a'lam jamaah sekalian, kalau saling menguatkan berarti naik menjadi hasan li ghairihi. Dan jamaah sekalian, khitan pada anak laki-laki itu dibuang kulitnya. Pertanyaan gini ya, sah tidak kalau ada seorang anak khitan hanya dibalik, dijahit akhirnya sampai kering? Sah tidak jamaah? Tidak dibuang kulitnya. Sah tidak? Tujuan khitan itu jamaah saya untuk apa? Agar mudah untuk apa? Dibersihkan. Memang idealnya jamaah sekalian ada kulit yang dibuang. Tapi kalaupun misalkan dalam artian benar-benar ketika dibalik tidak akan kembali lagi misalkan, yang mudah-mudahan dia dapat maksudnya. Adapun perempuan jamaah sama, perempuan juga sama. Jadi sedikit dari bagian yang ada di kemaluan anak perempuan itu dihilangkan sedikit. Bukan hanya ditempel.
Yang di kampung-kampung itu jamaah khitannya perempuan hanya ditempel apa, pisau. Ini sudah khitan. Keliru. Ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Tetapi jamaah para ulama kita menganjurkan jangan terlalu banyak. Kenapa? Khawatir ya, anak tersebut akhirnya apa? Nafsunya itu berkurang jamaah. Jadi ya kalau bahasa kita apa? Dingin ya. Jangan terlalu kebanyakan. Ya. Kenapa? Karena kalau terlalu kebanyakan jamaah akan membuat ya suaminya tidak apa? Tidak merasa senang. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, walaupun hadisnya lemah, ada yang mengatakan di antara fungsi khitannya perempuan itu menjadikan wajahnya berseri-seri. Tapi hadisnya lemah. Sehingga khitannya perempuan itu nggak ada maksud dalam artian biar mudah untuk dibersihkan. Karena perempuan walaupun tidak dihitan, tetap bisa bersih. Beda dengan laki-laki. Beda dengan laki seperti itu. Makanya yang tepat itu, wallahu a'lam, bahwasanya khitan bagi perempuan itu sunnah. Tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Okay. Dan kemudian masalah yang kedua, ikhfa'ul lihyah. Membiarkan lihyah. Ikhfa'ul lihyah wajibun. Membiarkan lihyah itu wajib. Wa halquha haram. Dan memotongnya haram. Kenapa? Li'annahu takyirun li khalqillahi jalla wa ala. Karena ini dianggap merubah ciptaan Allah. Wa huwa min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Ya. Wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Ya. Baca masalin wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa. Ketika dipotong itu ada kemiripan dengan perempuan. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Makanya masalah ya, Ibunda Aisyah kalau nggak salah, tapi saya belum ngecek hadisnya. Jadi ditanya, kenapa tidak mau nikah dengan perempuan? Karena perempuan nggak punya jenggot. Jadi ada masalah jenggot itu ciri khas laki-laki. Tapi bukan berarti kemudian yang punya jenggot akhirnya berarti dia perempuan, bukan. Ini cuma ulama masalah anak belum menemukan hadisnya. Kemudian masalah waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha. Nabi memerintahkan untuk dibiarkan. Wal amru lil wujub kama huwa ma'lum, dan perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, juzus syawarib, potong ya kumis, wa akhful liha, biarkan jenggot, khalifun majus, dan selisilah orang-orang majusi. Ya. Tanya masalahnya, ketika seseorang memotong jenggotnya, maka dia dianggap melakukan dosa besar atau dosa kecil, ya? Dosa besar, dosa kecil, jamaah. Silang pendapat dengan para ulama kita. Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Ada yang mengatakan dosa besar, dan ada yang mengatakan dosa kecil. Maka yang terbaik ya biarkan saja. Karena Nabi juga berjenggot. Nabi berjenggot. Ya, sehingga biarkan. Kalau kita meninggal dalam kondisi berjenggot, masya Allah, jemaah, mudah-mudahan kita dianggap meninggal dalam kondisi apa? Menghidupkan sunnah. Dan ini tanda-tanda husnul khotimah. Tanda husnul khotimah. Tapi jangan suudzon juga kepada sebagian orang yang mungkin kebetulan memotong jenggotnya, barangkali ada alasan yang lain. Contoh teman-teman kita yang mereka bekerja di instansi dan mereka ya belum bisa membiarkan jenggot. Ya. Makanya jangan suudzon dulu. Barangkali dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum bisa. Maka tugas kita ya, bukan dalam artian ya, suudzon langsung menyalahkan, tidak. Barangkali dia sudah berusaha, dan barangkali dengan usahanya mudah-mudahan dia mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada sebagian di antara teman-teman kita, masya Allah, mereka sangat semangat mengamalkan sunnah, tapi kondisi belum bisa. Kondisi jamaah.
Ya. Idealnya iya, tetapi kadang-kadang sebagian orang belum bisa. Ya, kita nih hanya mengingatkan, menganjurkan, barangkali mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ya, sehingga bisa mengamalkan sunnah seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, ya, biarkan jenggot dan cukur kumis. Biarkan jenggot dan cukur kumis. Karena orang Majusi itu jamaah sekalian, dia biarkan jenggot juga kumis. Kumis panjang, jenggot panjang. Muslim disuruh mengisi mereka. Jenggot biarkan, tapi kumis dipotong. Cuma gini jamaah sekalian, yang sunnah memotong kumis itu sampai batasan mana? Silang pendapat sebagian ada mengatakan kumis itu tidak boleh dicukur habis, tapi dibiarkan sampai mana jamaah sekalian? Di mulut nih. Jangan sampai kayak Pak Raden ya. Saya nutupi mulut, jadi makan pun harus dibuka. Jangan. Al-Imam Nawawi kalau nggak salah, beliau ya, kalau nggak salah mengatakan ya dibiarkan sedikit. Tapi Allah alam jamaah, kalau seandainya misalkan di antara kita yang nggak sabar ya, tumbuh dikit saja kayaknya udah gatel, makanya insya Allah masalah. Memang istilah pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Kemudian masalian, sunnah yang berikutnya, as-siwak, bersiwak. As-siwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu dianjurkan di setiap keadaan. Tetapi jamaah sangat-sangat ditekankan pada beberapa keadaan. Ya. Siwak itu jamaah, hukum asalnya menggunakan kayu apa jamaah? Kayu arok. Tapi apakah boleh digantikan dengan alat yang lain? Boleh. Boleh. Intinya apa? Dengan sesuatu yang bisa membersihkan kotoran, ya, dan tidak melukai gusi. Boleh jamaah sekalian. Berarti siwak itu boleh tidak pakai pasta gigi? Boleh, nama masalah. Boleh. Ya. Cuma jamaah sekalian gini. Kalau kita misalkan bersiwak dengan pasta gigi, yang lihat kondisi dan keadaan. Lihat kondisinya. Kalau siwaknya ingin misalkan sholat, ya jangan pakai pasta gigi, repot nanti bawa gayungnya. Tapi kalau dengan kayu arok misalkan, mungkin bisa sebelum sholat dia siwakkan. Ya, mungkin bisa. Ya. Dan gini masalah yang siwak itu atau bersiwak itu yang sunnah dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Kanan atau kiri ya mah? Jawabannya boleh kanan, boleh kiri. Terus yang kuat bagaimana? Yang kuat dilihat kondisi mulutnya. Kalau antum baru makan jengkol, pete, ya, misalkan, maka sunnahnya pakai kiri. Kenapa? Karena tatkala itu berarti antum sedang membersihkan apa jam? Kotoran. Membersihkan kotoran itu sunnahnya dengan tangan atau kiri? Kiri. Tapi kalau mulut antum bersih, kemudian ingin bersiwak, kenapa? Karena ingin mengamalkan sunnah. Contoh, ketika wudhu itu disunahkan bersiwak. Mulut antum bersih. Cuma ya, karena niat kita ingin menghidupkan sunnah, kemudian bersiwak. Berarti babnya ini untuk menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu baik atau tidak? Baik. Berarti kanan atau kiri? Kanan. Kanan jam. Ya, anak kuliah dua-duanya dibolehkan. Kemudian caranya bagaimana? Kanan kiri atau atas bawah? Jawabannya tidak ada dalil secara khusus. Tapi sebagian yang mengatakan kanan kiri. Dan kalau nggak salah Syekh Dr. Saleh Ibnu Fauzan beliau menganjurkan kanan kiri. Kenapa? Karena kata Ibnu Aisyah, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan. Pada apa? Saat beliau pakai sandal, kemudian bersisir ketika bersuci dan di perkara-perkara yang baik. Tapi walau masalah yang tidak ada dalil yang tegas, sehingga kalau misalkan menurut keterangan dokter yang paling bagus itu atas bawah, maka silakan masalah. Karena nggak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas seperti itu. Oke. Kemudian masalah yang bersiwak sangat-sangat dianjurkan
di dalam beberapa kondisi. Yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Dan sebenarnya dikata indahku diwuduin. Di sini ma'al wudu'i. Pertanyaan gini masalahnya. Bersiwak ketika berwudu itu kapan? Ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Pertama mengatakan sebelum berwudu. Siwakan dulu. Ada yang mengatakan ketika kumur-kumur. Pas istinsyak dan kumur-kumur, maka disitulah bersiwak. Cuma ya perlu lihat kondisinya. Kalau antum siwakannya pakai pasta gigi ya sulit ya. Kumur-kumur ambil. Kalau pakai jari mungkin mudah ya, kumur-kumur mungkin bisa. Sehingga ada dua pendapat. Boleh sebelum berwudu atau ketika pas kumur. Nah, kemudian masalah yang kedua, inda salat, ketika salat. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali salat. Sebenarnya mengatakan di setiap kali salat itu maksudnya ketika berwudu, tetapi yang kuat di setiap kali salat itu maksudnya ya ketika ingin berdiri salat. Maka tadi kalau misalkan siwakannya pakai kayu mungkin bisa, setelah qomat siwakan mungkin bisa. Kalau pakai pasta gigi ya nggak bisa ya, sulit. Apalagi di masjid ya, repot. Jadi mungkin pakai kayu ya, bisa. Dan siwakan itu jamaah tidak hanya gigi ya. Gigi, gusi, terus lidah. Lidah itu disiwaki jamaah. Lidah itu disiwaki. Jadi gusi kita iya, gigi kita iya, lidah juga iya. Dibersihkan. Dan kemudian masalian yang ketiga, inda qiraatul Quran, ketika ingin membaca Al-Quran. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan amaruna bisiwaki. Ya. Nabi memerintahkan kepada kami untuk bersiwak. Dan beliau mengatakan innal abda idza qama yusalli atahu malakun. Seorang hamba ketika dia berdiri salat, maka datanglah malaikat kepadanya. Faqama khalfah, maka malaikat itu berdiri di belakangnya, yastami'ul Qur'ana wa yadnu. Dia dengarkan Quran sambil mendekatkan telinganya. Wala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'afahu ala fihi. Mulutnya. Maka dia terus mendengarkan sampai mendekatkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Quran tersebut. Makanya kenapa tatkala kita sholat itu jamaah tidak boleh habis makan yang berbau. Petek, jengkol misalkan, bawang mentah. Kenapa? Malaikat akan mendekatkan mulutnya. Aduh, petek. Ini mendolimi jamaah saja, mendolimi. Maka jangan mendolimi malaikat jamaah. Jangan mendolimi. Maka ya mungkin siwakan dulu atau misalkan pasta gigi dulu misalkan. Agar apa? Agar tidak mendolimi malaikat. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malaki. Maka tidaklah dia membaca satu ayat kecuali ia akan sampai ke jawfil malaki atau kerongkongan ya malaikat atau kamakon. Kemudian yang keempat inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Dari Miqdam bin Syuraih dari ayahnya qala beliau mengatakan sa'altu Aisyah. Saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kanat yabda'un nabiyyu idza dakhala baitahu. Kata ayahnya, dengan sesuatu apakah Nabi memulai ketika beliau masuk rumah? Apa sih yang Nabi lakukan ketika beliau masuk rumah? Maka ibunda Aisyah mengatakan bisiwak, dengan apa? Bersiwak. Maka ini isyarat kalau bisa di luar rumah itu ada wastafel untuk siwakan.
Rumah ana nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada antum mampir di masjid dulu, siwakan. Itu sholat dulu, setelah itu baru pulang. Itu baru pulang. Nah, ini sunnah jemaah. Ini sunnah. Kemudian yang kelima, indal qiyami minal lail, ketika bangun malam. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah SAW idza qama liyatahajjad, ya, ketika beliau berdiri untuk tahajud, ya susufahu bisiwak, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, sehingga kalau antum jamaah ingin sholat malam, maka hendaknya sebelum sholat siwakan. Ya tadi ya, malaikat tidak terzalimi jamaah. Ya, kemudian masalian, pembahasan berikutnya, karahatu nadfi syai'. Ya. Makruh mencabut bulu uban. Ya, makruh mencabut bulu uban. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, ia mengatakan, Nabi bersabda, la tantifu syaiba, jangan ya mencabut bulu uban, rambut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan, tidaklah seorang muslim yang memiliki satu helai uban fil islami, dalam Islam, ila kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali uban itu akan ya bercahaya. Maka biarkan, jangan dicabut. Sekarang masih boleh tidak merubah ya warna uban menjadi warna yang lain. Boleh tidak jemaah? Boleh. Selain warna hitam. Taghyiru syaibi bil hina'i wal katami wa nahwihima wa tahrimi sawat. Jadi boleh ya merubah warna ya uban menjadi ya, selain warna hitam boleh, tidak masalah. Tapi ya hindari warna-warna yang aneh-aneh. Depannya pink, tengahnya merah, ininya hijau. Ya jangan ya masalah ya. Silakan kalau warnanya misalkan agak merah-merah dikit ya boleh, tidak masalah. Ya. Kalau bisa ya tadi mungkin tapi gini, cari pewarna yang tidak melaminating. Karena pewarna itu ada yang melaminating. Kalau melaminating nggak boleh jam. Kenapa? Konsekuensinya mandi junubnya nggak sah. Kenapa? Rambutnya tidak terkena air. Itu nggak boleh. Nah, kalau konsultasi ya, ke penjualnya, ini sifatnya hanya mewarnai atau melaminating. Kalau melaminating jangan. Ya. Karena konsekuensinya ya mandi junubnya tidak sah. Kalau setelah lanjut ya digundul jemaah. Setelah lanjut dia digundul seperti itu. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bi syaiba, sungguhnya suatu yang terbaik untuk merubah uban kalian al-hina, adalah hina wal katamu, dan katam. Ini tumbuhannya. Kalau di kita pacar ya. Pacar itu bisa jemaah. Silakan, enggak masalah. Bahkan sebagian mengatakan gini jemaah sekalian, mewarnai uban itu merupakan bentuk menyisihi siapa? Yahudi. Ya okamokon. Nah, sehingga kalau bisa memang ya pernah disemir ya, pernah disemir. Walaupun misalkan pakai pacar enggak masalah. Pagi warnanya merah, sore sudah hilang, enggak masalah. Yang penting pernah seperti itu. Ini kalau nanti ditanya, oh, sudahkah ubanmu pernah diwarnai? Oh, pernah ya Allah. Ya. Jadi bisa jawab mudah. Yang masalahnya qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, la yasbuguna fa khalifuhu, mereka itu enggak mau disemir.
Jadi ketika mereka beruban, nggak mau disemir. Makanya mengatakan selisihi mereka. Selisihi mereka. Jadi gini jemaah, yang namanya tasyabuh itu, ya. Kadang-kadang gini jemaah, tidak butuh niat. Kalau zahirnya sama, itu sudah dianggap tasyabuh. Gini jemaah, orang beruban itu, apakah punya niat untuk sama dengan mereka? Enggak. Uban itu ya di luar kemampuan kita. Tapi kalau zahirnya sudah sama seperti mereka, dibiarkan enggak disemir, ini ada unsur tasyabuh. Unsur tasyabuh. Walaupun gini jamaah sekalian, dalam artian ya kalau kita katakan benar tasyabuh juga ya agak berat ya. Kenapa? Karena ya tadi ini di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Tapi artinya ya tadi, yang namanya tasyabuh itu dilihat dari zahir. Zahir. Batin itu akan mengikuti jamaah. Nah, sehingga usahakan kalau misalkan beruban ya pernah disemir. Walaupun kalau seandainya nggak disemir, tidak kita katakan dia tasyabuh secara dalam artian tasyabuh yang diharamkan. Karena ini di luar kemampuan kita. Tapi kalau bisa memang ya tadi untuk keluar dari khilaf, kehati-hatian ya, sebagai bentuk kehati-hatian kalau bisa pernah disemir seperti itu. Iya. Jadi Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Utiya bi Abi Quhafah." Datangkan kepada Abu Quhafah yauma fathi Makkah, di hari Fathu Makkah, wa ra'suhu wa liyahtuhu kathugam. Kepalanya dan maksudnya rambutnya ya, dan jenggotnya itu seperti tugama. Tugama itu apa coba di sini? Nabatun abyad. Itu tumbuhan juga ya. Bayadun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Rubah ya rambut dan jenggotmu ya. Wajnibu sawad, dan hindari warna hitam. Kemudian dari Ibnu Abbas dia mengatakan, Nabi bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad." Jadi di akhir zaman itu orang-orang akan mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ka khawasimil hamam la yurihuna raihatal jannah. Maka mereka tidak akan mencium bau surga. Waliyatubillah jamaah. Jadi jangan disemir dengan warna hitam. Kalau ingin ya silakan warna yang lain, tetapi hindari warna yang hitam. Cuma jamaah sekalian di antara di sini nggak dijelaskan semua ya. Dan di antara sunnah fitrah yang tadi kita bacakan jamaah, di antaranya mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ya. Ini gini jamaah sekalian, rambut-rambut ini, ya, sekali lagi jangan dibiarkan melebihi 40 hari. Jangan dibiarkan melebihi 40 hari. Adapun kalau misal dianjurkan, apakah dianjurkan memotong di setiap hari Jumat? Jawabannya nggak ada dalilnya. Cuma anjuran para ulama, sebenarnya motong kuku jamaah dianjurkan ya di Jumat. Tapi dalilnya nggak ada. Yang sahih dalilnya jangan melebihi sampai 40 hari. Jangan sampai melebihi 40 hari. Itu yang sahih. Ya. Dan gini jamaah sekalian, apakah mencabut bulu ketiak bisa juga terwujud dengan cara dicukur? Karena hadisnya itu dicabut. Bisa tidak jamaah? Itu oleh Ibnu Fawzan mengatakan boleh, karena intinya bersih. Ya, cuma kalau kita ingin ikut zahir hadis dicabut, tetap kan sakit. Ya mudah-mudahan dengan semakin antum teriak, pahalanya semakin besar. Cabut misalkan semakin kencang, pahalanya semakin besar, mudah-mudahan jamaah. Tapi kalaupun tidak sanggup, boleh istiqra', nama masalah. Pertanyaan gini jamaah, boleh tidak dihabisi secara total pakai obat sehingga nggak tumbuh lagi? Boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Jawabannya al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Hukum asal muamalah itu boleh. Selagi tidak ada dalil yang melarang. Hukum asalnya boleh, tidak masalah. Selagi tidak membahayakan boleh, tidak masalah. Dan ini jamaah terkait rambut itu gini. Rambut itu ada 3 macam. Ada rambut yang disunahkan untuk dipotong. Contohnya tadi kumis, berarti sunahnya dipotong. Ada rambut yang dilarang untuk dipotong. Contohnya apa?
jenggot, maka sunahnya jangan dipotong. Ada rambutnya dibiarkan. Sunahnya bagaimana jemaah? Sunahnya bagaimana? Jawabannya kalau tidak mengganggu biarkan. Tapi kalau mengganggu boleh dipotong. Contoh misalkan bulu kaki. Perempuan bulu kakinya panjang-panjang misalkan. Maka sunahnya apa? Karena itu tidak sesuai dengan fitrah ya. Fitrahnya wanita tidak berbulu kaki yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ya potong. Atau misalkan perempuan berjenggot jemaah, boleh kan dipotong? Potong boleh jemaah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah seperti itu. Jadi kalau rambut-rambut yang tidak ada dalil yang mengatakan dibiarkan ataupun disuruh dicukur, maka kemasannya kembali kepada apakah ini mengganggu atau tidak. Karena misalkan bulu hidung, ya, kalau dibiarkan panjang sehingga terlihat itu ya, kurang enak dipandang jemaah, maka potong nama masalah. Atau misalkan juga tadi ya bulu kaki, misalkan ada orang nggak nyaman dengan bulu kaki yang panjang, maka silakan, tidak masalah selagi mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu maka biarkan saja seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, ini beberapa hal terkait tentang sunnah-sunnah fitrah. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu saya jelaskan dalam satu hari, dalam satu kita juga menyembelih kambing. Terus pada saat kita juga menyembelih kambing. Khitan itu nggak harus. Nah, itu misalkan, silakan Bu. Nah, itu kalau demikian, misalnya karena dilakukan satu hari, dan itu poinnya itu kan sendiri-sendiri. Itu kambingnya sendiri-sendiri atau juga? Nah, ini menarik ini. Ya, terus yang kedua, tadi disebutkan bahwa untuk bayi itu, kan saya dengar-dengar, tapi di luar ini, itu bayi itu diadani. Oh, nah. Kalau di sini, itu Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, di hari ketujuh itu banyak sunnah-sunnah terkait bayi ya, di hari ketujuh. Di antaranya akikah, kemudian di khitan. Sedangkan khitan dan akikah itu amalan yang berbeda. Apakah jamaah ketika khitan itu dianjurkan untuk menyembelih kambing? Jawabannya tidak. Yang dianjurkan itu hanya apa? Akikah. Maka boleh kambing akikah itu untuk apa? Untuk walimah khitan boleh nama sana. Ya, karena yang namanya walimah itu tujuannya apa? Tujuannya cuma dagingnya saja. Bukan apa? Bukan ritualnya. Adapun akikah itu ritual. Ritualnya itu akikah di hari ketujuh disembelih berupa kambing. Ya. Maka kalau misalkan ritualnya ya, yang digabungkan dengan ritual yang lain, ini yang silang pendapat. Contoh misalnya gini, bolehkah namanya hewan kurban diniatkan untuk apa namanya akikah? Boleh tidak? Ini silang pendapat. Yang kuat nggak boleh. Kenapa? Karena akikah itu sendiri, kurban sendiri. Tapi kalau akikah digabungkan dengan walimatul urs boleh. Kenapa? Karena walimatul urs itu yang diniatkan cuma dagingnya saja, bukan ritualnya. Sehingga nama saya digabungkan. Ada orang nikah dulu belum diakikah, kemudian akikahnya niat untuk apa? Untuk makan-makan pas walimahnya, maka boleh nama sana. Itu pula kasusnya tadi. Akikahnya kemudian dagingnya diperuntukkan untuk walimatul khitan misalkan. Maka tidak masalah ya, dan itu diperbolehkan. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Adapun yang lain mungkin mudah ya, dalam artian mungkin dinamai itu mudah, dicukur mudah. Tapi gini, kalau dicukur ya, kiranya misalkan masih tidak memungkinkan, bolehkah dikira-kira misalkan
oh kayaknya ini rambutnya ukurannya sekian, boleh tidak? Kalau tidak memungkinkan, insya Allah tidak masalah. Kalau dicukur kok kayaknya membahayakan misalkan, dan dia ingin segera mencedekahi apa rambutnya, maka silakan, tidak masalah. Seperti itu. Idealnya memang jamasnya dicukur kemudian ditimbang. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, semampunya. Kemudian yang kedua terkait tentang masalah mengadani bayi dan mengikomai misalkan. Apakah sunnah? Jawabannya silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatun, ya, apa namanya? Maulud. Apa lupa ya? Tuhfatul Maudud li ahkamin maulud. Ya, saya lupa al-kamakol. Ini kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Beliau menganjurkan bayi itu diadzani, tetapi jamaah yang jadi masalah hadisnya lemah. Sehingga yang sahih dalam masalah ini ya tidak diadzani. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Memang tadi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menganjurkan, tetapi sumber yang dijadikan patokan atau pegangan atau hujah hadis yang tidak sahih, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, ya tidak sunnah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang pertama, apabila akikah belum dilaksanakan oleh orang tua sampai anak sudah dewasa, apakah akikah masih menjadi tanggung jawab orang tua atau boleh mengakikahi? Yang kedua, bagaimana hukum mencukur alis bagi wanita? Jamaah sekalian, kalau misalkan orang tua sampai anaknya dewasa belum mengakikoi, maka ya anjuran ini apakah tetap berlaku untuk orang tuanya atau beralih kepada anaknya? Jawabannya tetap orang tuanya. Karena hukum asal akikoh itu yang dibebani adalah orang tua, bukan anak. Tapi kalau saat ini misalkan orang tua nggak sanggup, kemudian anaknya ingin mengakikoh sendiri, boleh tidak jamaah? Jawabannya ya tadi, menurut lajnah ad-daimah tidak masalah. Walaupun sebagian mengatakan ya sudah gugur. Tapi ya untuk mungkin kehati-hatian, orang tuanya juga nggak mampu atau bahkan mungkin tidak peduli dengan masalah seperti ini, kemudian anaknya berinisiatif sendiri, maka dalam hal ini silakan, tidak masalah ya mengambil fatwa lajnah ad-daimah seperti itu ya. Sehingga silakan, tidak masalah. Yang kedua apa tadi? Bagaimana hukum mencukur alis? Jawabannya haram, nggak boleh ya. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukurkan alisnya, dilaknat. Cukur alis, kemudian apa? Pakai bulu mata palsu, maka ini perbuatan yang diharamkan, tidak dibolehkan. Bahkan ya kadang-kadang menjadikan orang aneh ya. Alisnya palsu, ketika turun hujan luntur. Repot jemaah sekalian. Jadi biarkan saja sesuai dengan fitrah jemaah. Nggak usah yang aneh-aneh, tidak usah yang aneh-aneh. Dan kita itu ya tadi maksudnya apa? Merubah ciptaan Allah, disangkanya ini lebih baik. Berarti kan seolah-olah dia menganggap ciptaan Allah apa gimana jemaah? Lebih baik daripada buatan dia. Naudzubillah jemaah. Maka dilaknat, nggak boleh. Maka jemaah hendaknya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang ada silakan syukuri. Jangan malah dirubah-rubah. Makanya orang yang merubah ciptaan Allah itu termasuk kufur nikmat. Enggak boleh. Di samping dilaknat, dia termasuk kufur nikmat. Ya. Nah, sehingga orang-orang seperti ini hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, tadi ya, kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ya, seperti itu. Antum bisa dibaca situ. Hadisnya lemah ya, jadikan hujah tentang adzan. Wallahu a'lam. Umur saya sudah dewasa, akikah sendiri apakah boleh?
jawabannya insya Allah untuk kehati-hatian silakan, nggak masalah, boleh. Ya. Karena kalau minta orang tua juga mungkin menganggap sudah dianggap gugur. Ya sudah, inisiatif sendiri nggak masalah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jenggot dan sebagainya itu apakah kita mengamalkan sunnah tersebut? Yang kedua, apakah itu sama dengan bulu ketiak? Ya, ya jamaah sekalian, tadi disebutkan 5 sunnah fitrah. Apakah kelima-limanya ini diamalkan berbarengan? Apakah harus 5-5? Jawabannya jamaah, sunnah-sunnah fitrah itu ya tadi ya, ada yang hukumnya ya, wajib, ada yang sunnah tidak. Ada yang sunnah tidak jamaah? Ada yang sunnah tidak? Sunnah bagi perempuan ada khitan. Ya. Adapun laki-laki wajib. Makanya gini, sunnah-sunnah ini jamaah, ada yang wajib untuk laki-laki, ada yang sunnah bagi perempuan. Tetapi contoh seperti misalkan potong kuku, ini berlaku laki perempuan sama. Cukur bulu ketiak, itu berlaku laki dan perempuan sama. Sehingga kalau hukumnya wajib, maka wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Kalau yang sunnah ada pilihan, yang perempuan ada pilihan, mau khitan silakan, mau tidak pun tidak masalah. Tapi yang wajib berarti harus semuanya diamalkan, harus. Ya. Contoh cukur bulu kemaluan. Maka cukur bulu kemaluan jamaah sekalian, jangan biarkan sampai 40 hari. Pertanyaan gini, apa ketika melebihi 40 hari dia berdosa? Berarti tidak jamaah. Kembali apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Jadi tidak semua sunnah fitrah itu termasuk wajib. Ya, antum perlu baca. Ya. Makanya kalau misalkan ada seorang bulu kemaluannya panjang kemudian dibiarkan, apa dia berdosa? Berdosa tidak jemaah? Wallahu a'lam tidak. Karena dia sunnah. Ya, sunnah. Ya. Tapi yang terbaik jangan biarkan sampai 40 hari. Adapun khitan jelas. Laki-laki sudah balik nggak dikhitan, dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian mencukur kumis. Dosa tidak jemaah? Antum membiarkan. Biarkan panjang. Kalau dibiarkan dalam artian tidak membatasi tidak melebihi mulut, insya Allah tidak masalah. Biarkan tidak sampai ya melebihi mulut. Tapi kalau sudah melebihi mulut, dan ini tentu merepotkan jemaah. Merepotkan. Maka yang terbaik apa? Dipotong. Apalagi hadisnya berupa perintah. Suruh apa? Suruh dipotong. Seperti itu. Apalagi tadi babnya untuk menyisih orang majusi, maka potong wajib. Wallahu a'lam. Kemudian mencukur ini, memotong kuku wajib tidak jemaah? Jawabannya jangan sampai melebihi 40 hari. Tapi masalahnya kalau dibiarkan sampai 40 hari, dia berdosa tidak? Hah? Berdosa tidak jemaah? Kalau berdosa berarti harus, tapi kalau tidak berarti ada pilihan. Wallahu a'lam jamaah. Babnya ini sunnah. Tetapi sekali lagi tetap ya diusahakan untuk tidak sampai 40 hari. Ya, jangan ke 40 hari ya. 2 pekan saja itu sudah panjangnya minta ampun ya. Sudah panjangnya minta ampun. Tapi kalau misalkan tadi ya, tidak sampai 40 hari, ya jelas tidak sampai dalam artian tidak makruh, tidak macam-macam jamaah sekalian. Tapi tetap kalau bisa sudah panjang dan sudah mengganggu, potong. Jadi potong seperti itu. Tapi kalau sudah melebihi 40 hari,
ditekankan lagi untuk segera dipotong. Untuk segera dipotong seperti itu. Ya. Kemudian terkait tentang masalah mencukur, mencabut bulu ketiak, apakah bisa juga diwujudkan dengan cara dicukur atau kerok? Jawabannya kata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, bisa. Boleh. Karena intinya apa? Intinya bersih. Intinya bersih kata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan. Sehingga yang tidak sanggup mencabut ya silakan pakai cukuran. Boleh, enggak masalah. Seperti itu. Adapun bulu kemaluan, sunahnya dicukur. Bukan dicabut. Kalau dicabut ya masalahnya teriak-teriak ya. Jadi dicukur seperti itu cuma. Tapi sekali lagi jangan dibiarkan sampai 40 hari seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewarnai uban itu nunggu sampai kalau nunggu sampai banyak uban gimana? Ya. Ya jamaah sekalian, mewarnai uban itu yang penting ada ubannya. Tidak dalam artian kalau sudah beruban semuanya baru dibolehkan. Ini kalau sudah uban silakan diwarnai. Tidak masalah. Cuma masalahnya gini. Yang diwarnai apakah yang cuma ubannya atau yang hitam juga boleh jamaah? Hah? Hah? Di sini silang pendapat. Sebenarnya ulama mengatakan gini, boleh tidak seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang rambutnya masih hitam kemudian diwarnai selain warna hitam. Boleh tidak jemaah? Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan beliau mengatakan enggak boleh. Sunahnya itu bagi orang yang beruban. Orang sudah beruban. Jadi yang diwarnai cuma ubannya saja. Berarti kalau ubannya cuma satu, berarti hampir satu. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Kalau antum ikut pendapat yang lain berarti boleh. Uban satu semua ikut warnain tidak masalah. Tapi kalau antum ikut pendapatnya mengatakan yang dibolehkan cuma ubannya berarti harus satu uban saja. Cuma kalau antum jamaah sekalian ini agak repot ya. Agak masyaqah. Jadi mungkin ikut pendapatnya mengatakan kalau sudah ada uban satu berarti boleh semuanya. Insyaallah ini lebih memudahkan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jenggot sama, kepala jenggot. Kumis, termasuk kumis itu bukan diwarnai, kumis itu dipotong. Jadi jenggot dan kepala seperti itu. Kalau hari ke-7 itu sunah-sunahnya apa saja? Kita hitung ya, bentar. Pertama jamaah sekalian, sunnah di hari ke-7 bagi anak kita dinamai. Satu. Kedua, dihitan. Ketiga, diakikoi. Keempat, apa? Dicukur rambutnya. Kemudian ditimbang dan disedekahkan sesuai dengan ukuran perak. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi jemaah? Dua lagi. Hari ke-7. Akikah sudah. Dinamai sudah. Apa lagi? Kurang dua.
Ini. Mana hadisnya ini? Oh, ini ada nih. Yusamma wa yuhtanu wa yumatu anhul adha. Kemudian wa tuthaqqabu al-udhunu. Ini duduk bayi. Bentar. Antum tahu ya, kurang 2 sayang. Pakoba. Oh gini jamaah sekalian. Kalau perempuan dilubangi hidungnya, ditindik ya. Wa yuthqabu udhunuhu. Ditindik ya. Kemudian di hari ke-7 wa yumatu an ra'sihi, dipintahkan agar dihilangkan gangguan darinya.
Jangan gangguan ini maksudnya apa cuma? Cuma itu berarti dicukur ya, sama. Kurang satu lagi. Walau alam ya. Kurang satu jamaah sekalian. Ditindik. Kemudian tinggal satu. Kalau tahnik itu hari berapa jamaah? Tahnik itu pas lahir. Ayo dapat Pak. Jangan. Diberikan nama, dikhitani, dijauhkan mudarat daripadanya, ditindik telinganya, dilaksanakan akikah untuknya, dicukur kepalanya. Berapa ini? Diberikan nama, dikhitan, dijauhkan mudarat daripadanya, ditindik, diakikoi, dicukur kepalanya. 6 ya. Terus ini apa namanya? Dijauhkan mudarat daripadanya. Kemudian dicukur kepalanya. Nah ini tapi ini nggak sahih jemaah. Dilumurkan apa? Darahnya. Ini Allah. Kalau alam jamaah sana harus cari nanti apa namanya yang sahih ya, seperti itu. Ini kalau sini bidami akikotihi. Jadi diolesi darah ini hewan akikohnya. Hewan akikoh darahnya dioleskan kepada si janin tersebut. Cuma ini masalahnya bahwa hadisnya ini nggak ada keterangannya. Ya Allah taala al-musab cuman. Nanti mungkin pas pekan depannya kita pastikan lagi tentang yang ketujuh itu. Ya. Cukup ya, Mas? Atau masih ada lagi? Cukup ya? Wallahu taala alam shawab. Demikian jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.